Selamat hari Minggu, adik-adik. Hari ini kita masih mengadakan ibadah di rumah. Doakan adik-adik dan seluruh keluarga sehat selalu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indah cintanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat pagi yang indah ini kami masih dapat beribadah walau di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, datanglah ke masing-masing kami pribadi Tuhan, supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami baca itu semua dapat menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Ceria dari 199. Ku suka menuturkan. Kita akan menyanyikan ayat 1 aja ya adik-adik. 1, 2, 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Koi bacain ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi mereka diantaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah adik-adik, tadi itu kita sudah membaca Alkitab, kisah dari Rasul Paulus yang ke jemaat di Korintus. Paulus menghimbau, Paulus menceritakan, Paulus bersaksi kalau Yesus itu sudah mati di Bukit Golgota, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Paulus sangat percaya dengan rendah hati katanya, walaupun dia merasa, wah saya ini nggak pantas, saya ini tidak sebaik rasul-rasul lainnya, murid-murid Tuhan Yesus lain, tapi dia mau bersaksi
bahwa Yesus itu memang bangkit dari antara yang mati. Bagaimana kita anak sekolah minggu bersaksi bahwa Yesus itu bangkit? Caranya kita percaya dulu. Percayakan adik-adik kalau Yesus itu mati di Bukit Golgota? Percayakan adik-adik kalau Yesus itu pada hari ketiga bangkit dari antara mati, kuburnya kosong, dan dia memang hidup. Nah, kalau kita percaya, kita akan dengan semangat, dengan baik, mau menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bagaimana caranya? Tapi kan saya nggak ada di sana. Saya memang percaya, tapi saya nggak ada di sana waktu itu. Nah, menjadi saksi kebangkitan Kristus itu bisa dengan sikap kita. Anak sekolah minggu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, berbuat baik, bertutur sapa dengan baik. Anak sekolah minggu memang harus berbeda. Kita orang pemaaf. Anak sekolah minggu itu mau meminta maaf dan mau memaafkan, selalu menjaga sikap yang baik. Oke, mau adik-adik bersedia ya menjadi saksi Kristus dengan meneladani Kristus dan bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di tengah-tengah COVID ini, semua harus sabar. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekarang Kak Cantika mau tutup ibadah ini dengan doa penutup. Semua adik-adik di rumah ambil sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Juga kami telah beribadah sekolah minggu dan ibadah kami berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami di rumah Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan berkati kami agar kami dapat tetap beraktivitas secara normal, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai beribadah. Semoga adik-adik selalu sehat di rumah dan sampai minggu depan ya. Dadah. God bless you.